Gitu. Ada pesan nggak kepada Prabowo atau pemerintah? Kepada Prabowo Subianto, presiden kita semua, ya mudah-mudahan lancar selalu, gas dikembalikan semula. Pengecer harus di stop dah, kasihan ya. Warga-warga kita kalau menuju ke mana, ke pusat depot kan orang ngumpulin pasta, jadi menimbulkan kericuhan. Itu aja. Lebih baik dikembalikan normal kayak normal. dulu. Tapi katanya nggak bisa. Ya mudah-mudahan bisa normal lagi kayak dulu Pak. Dan kayak gini susah nyarinya Pak, muter-muter banget. Dapatnya di mana? Ini baru ini nih dapat sudah 3 hari dari hari Sabtu Minggu Senin Selasa Minggu. Karena belum diantar. Hah? Belum diantar. Iya. Semoga cepat pengecer bisa dapat lagi gitu. Biar Iya. jangan susah cari gas. Jadi buat Pak Bahlil, kalau emang niatnya mau bantu rakyat kecil, coba deh sekali-kali turun ke lapangan, antre gas melon sendiri, dan rasain bagaimana ribetnya ketika antri gas. Nah, setelah itu mungkin kebijakan yang lahir akan lebih membumi dan tidak bikin rakyat kecil semakin menderita. Alias si gas melon yang kini menjadi sumber penderitaan rakyat kecil. Hal ini terjadi setelah Menteri Investasi yang kini juga merangkap Menteri ESDM yaitu Bahlil Lahadalia alias si Bahlil memutuskan bahwa pengecer dilarang menjual gas melon. Alasannya supaya distribusi lebih rapi dan subsidi tepat sasaran. Mungkin kedengarannya mulia, tapi kenyataan di lapangan jauh dari teori indah di rapat-rapat kementerian. Maka kemudian hal ini banyak mendapatkan kritik dari beberapa kalangan, namun menghadapi kritik yang banyak dilayangkan kepada si Bahlil, Bahlil mencoba menenangkan suasana dengan bilang bahwa ini cuma proses transisi dan meminta rakyat untuk bersabar. Tapi pertanyaannya, sampai kapan bos rakyat kecil harus bersabar? Ini rakyat kecil, bukan investor yang bisa nunggu sambil duduk manis di kursi empuk. Mereka butuh gas untuk masak hari ini, bukan bulan depan ataupun bukan tahun depan. Tapi kebutuhannya adalah hari ini. Maka pada akhirnya kebijakan yang dikeluarkan oleh si Bahlil ini lagi-lagi memperlihatkan jurang antara penguasa dan rakyat kecil. Mungkin, bukan hanya mungkin ya, tapi mereka yang duduk di kursi kementerian sana tidak pernah harus keliling kampung mencari gas. Atau mereka tidak perlu memikirkan uang bensin buat ke pangkalan resmi mencari gas. Tapi buat rakyat kecil, kebijakan ini bukan cuma soal regulasi, tapi soal hidup mereka sehari-hari. Dari polemik yang terjadi ini kemudian banyak respon dari pakar ataupun dari para elit, termasuk ekonom dari UGM yaitu Dr. Fahmi Radi, di mana beliau langsung menyambar kebijakan ini dengan kritik tajam. Menurut beliau, larangan ini malah membuat rakyat menjadi tambah susah. Bayangkan, yang biasanya bisa beli gas di warung sebelah, sekarang harus nyari pangkalan yang entah tempatnya di mana. Dan bagi rakyat kecil yang tinggal di desa ataupun di gang kecil, ini akan menjadi perjalanan yang lebih ekstra, yang mungkin juga bisa memakan lebih banyak waktu atau lebih-lebih ongkos yang harus dikeluarkan lebih banyak lagi. Belum lagi nasib para pengecer kecil yang selama ini mencari makan dari jualan gas melon tersebut. Dengan kebijakan yang dimunculkan oleh Bapak Bahlil ini, mereka bisa saja terancam kehilangan mata pencaharian. Lalu bagi mereka mau kerja apa lagi? Jualan gas bagi mereka itu bukan sekedar usaha, tapi juga bagian dari ekosistem ekonomi kecil yang menopang banyak keluarga.
Bahkan Ketua Badan Anggaran DPR, yaitu Bapak Said Abdullah, juga tidak tinggal diam melihat atau merespon kebijakan yang dikeluarkan oleh Bapak Bahlil ini. Menurut Bapak Said Abdullah, aturan ini bisa membuat pasokan gas jadi tidak merata, alias langka di beberapa daerah. Dan kalau gas mulai susah dicari, biasanya akan muncul pemain-pemain baru alias mafia-mafia baru yang akan memainkan harga. Lalu yang rugi siapa? Lagi-lagi rakyat kecil. Saya kira keliru gitu ya. Jadi kebijakannya itu tidak mengatasi masalah, tapi menimbulkan masalah baru. Masalah baru tadi antrian, kemudian ada potensi mematikan usaha mikro. Nah, kalau antrian ini misalnya terjadi berhari-hari gitu ya, banyak rakyat miskin yang harus antri, kemudian viral misalnya, ini saya kira berbahaya juga gitu ya, akan menimbulkan masalah-masalah konflik sosial tadi itu nggak bisa dihindari. Maka harusnya segera gitu ya, itu segera diatasi dengan mencabut tadi kebijakannya Bahlil. Jadi semua alasan yang disampaikan oleh pemerintah saya kira tidak masuk akal dan tidak sesuai dengan realita yang ada itu. Itulah yang menyebabkan saya menyebut kebijakan Bahlil ini blunder. Kebijakan ini juga bertentangan dengan komitmennya Prabowo yang berpihak pada rakyat miskin itu. Berharap Pak Prabowo itu menegur Bahlil gitu ya, dan kemudian kebijakan tadi dibatalkan. Bila mana hari ini ternyata belum dijalankan perintah Presiden Prabowo, besok 6 Februari Partai Buruh bersama SPMI 10.000 buruh, saya jamin itu 10.000 buruh akan aksi kembali di depan kantor Kementerian ESDM dan di DPR RI. Besok 10.000 buruh. Kita tunggu hari ini apakah benar-benar dijalankan perintah Presiden Prabowo Subianto kepada Menteri ESDM dan jajarannya. Kebijakan melarang penjualan LPG di tingkat pengecer adalah kebijakan yang ngawur, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat. Padahal Presiden sudah mengulang-ulang, jangan sakiti rakyat, layani rakyat. Begitu LPG hilang di tingkat pengecer, bagaimana mungkin orang berjalan mencari LPG hampir berjam-jam? 1 hari setelah kebijakan dibatalkan, antrean warga beli gas 3 kg masih terjadi di Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Kondisi ini terjadi karena warung pengecer belum mendapat pasokan LPG 3 kg.